Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi audit manajemen dengan topik pembahasan mengenai audit atas fungsi pengadaan. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari, pertama saya sendiri, Anissa, Sambuk C301-19001. Yang kedua, ada Nur Afni Rohmawati dengan Sambuk C301-19003. Dan yang ketiga, ada Yopi Lovers dengan Sambuk C301-19021. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu mengenai tujuan dan manfaat audit, ruang lingkup audit, langkah-langkah audit, proses pengadaan barang atau jasa, kecurangan dalam pengadaan, audit atas organisasi pengadaan, dan terakhir audit atas proses pengadaan. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan pertama tentang tujuan dan manfaat, di sini saya ingin menjelaskan audit atas fungsi pengadaan itu seperti apa. Audit fungsi pengadaan ini adalah penilaian atas perusahaan yang menjalankan fungsi pengadaan, pedoman yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya, perencanaan, proses pengadaan, dan penanganan saat diterima. Fungsi pengadaan ini merupakan fungsi yang paling depan dalam penentuan ekonomisasi suatu organisasi. Ekonomisasi dalam perolehan input merupakan bagian dari strategi keunggulan bersaing perusahaan. Kemampuan memperoleh input dengan pengorbanan terkecil dari berbagai alternatif yang ada tanpa mengabaikan standar kualitas yang telah ditetapkan, mencerminkan inovasi perusahaan dalam proses pengadaan. Untuk sub pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai tujuan dan manfaat audit. Audit atas fungsi pengadaan ini kan merupakan aktivitas audit dalam menilai bagaimana suatu organisasi melakukan fungsi pengadaan, pedoman untuk melaksanakannya, perencanaan, proses pengadaan, dan penanganan terhadap barang atau jasa yang akan diterima. Untuk yang pertama, tujuan audit. Tujuan audit ini untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi perusahaan. Yang kedua, untuk menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pengadaan, serta melindungi aset atau dana perusahaan dari pemborosan, kesalahan pengelolaan, penyalahgunaan, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Yang ketiga, mendorong pengembangan dan pemeliharaan manajemen informasi pengadaan yang dapat diandalkan, serta pengungkapan informasi tersebut dalam laporan periode termasuk pemenuhan kewajiban akuntabilitas. Dan yang terakhir itu memastikan aktivitas pengadaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan. Sedangkan untuk manfaat dari audit sendiri ini adalah hasil audit yang menemukan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dapat digunakan perusahaan untuk menentukan tindakan apa yang tepat untuk pelaku. Sedangkan jika hasil audit menemukan adanya prestasi dari individu maupun kelompok, maka hasil audit dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada individu ataupun kelompok tadi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk sub pokok pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang ruang lingkup audit. Audit atas fungsi pengadaan melakukan penilaian atas keseluruhan fungsi pengadaan, baik organisasinya, pedoman, atau peraturan yang menjadi panduan pengadaan, perencanaan, proses, dan penyelesaian pengadaan. Secara terperinci, ruang lingkup audit fungsi pengadaan meliputi 1. Organisasi pengadaan. 2. Proses pengadaan yang terdiri dari 1. Perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan mencakup penentuan kebutuhan input, berapa besar dana yang dibutuhkan. Yang kedua, melaksanakan pengadaan. Tahap ini merupakan pelaksanaan rencana pengadaan. Yang ketiga, pembayaran dan pelaporan.
Pembayaran baru bisa dilakukan jika serah terima barang dinyatakan clear. Pelaporan dilakukan sesuai dengan pedoman pengadaan. Materi ketiga yaitu tentang langkah-langkah audit. Audit atas fungsi pengadaan adalah untuk menilai apakah proses pengadaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Secara umum, proses audit pengadaan barang atau jasa meliputi beberapa langkah yang meliputi hal-hal yang pertama, perencanaan audit. Perencanaan audit menyangkut yang pertama, penilaian resiko dan penentuan ruang lingkup audit. Yang kedua, penentuan jadwal audit. Yang ketiga, penentuan sumber daya dalam melaksanakan audit. Dalam membuat rencana detail audit, ketua tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal, termasuk satu, resiko tingkat materialitas dan prioritas pada setiap aktivitas audit. Yang kedua, area audit yang signifikan. Dua, pengumpulan dan evaluasi temuan audit. Yang ketiga, pelaporan. Dalam pelaporan menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mereview kertas kerja pemeriksaan. Yang kedua, menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan berdasarkan materi dalam kertas kerja pemeriksaan yang telah direview. Yang ketiga, membicarakan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan manajemen pelaksanaan yang diperiksa. Laporan hasil pemeriksaan ini bertujuan agar temuan, kesimpulan, rekomendasi, dan komentar hasil pemeriksaan dapat dikomunikasikan secara resmi kepada manajemen pelaksanaan untuk mendapatkan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Yang keempat, tindak lanjut hasil audit. Adapun yang menyangkut dalam tindak lanjut hasil audit, yang pertama, memantau pelaksanaan tindak lanjut. Yang kedua, menegaskan kembali rekomendasi dalam hal tindak lanjut yang diusulkan belum atau tidak dilaksanakan. Materi yang keempat yaitu tentang pengadaan barang atau jasa. Proses pengadaan barang atau jasa harus mencerminkan keinginan organisasi untuk mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengadaan barang atau jasa, secara umum proses pengadaan diawali dengan satu, perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan diawali dengan identifikasi kebutuhan setiap unit pengguna atas barang atau jasa. Yang kedua, pelaksanaan pengadaan. Pengendalian yang ketat pada tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa panitia pengadaan tidak salah dalam menentukan pemasok terpilih dan harga atas barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, inspeksi dan penerimaan barang atau jasa. Setelah proses pengadaan menghasilkan pemasok terpilih, panitia pengadaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima telah sesuai dengan pesanan, baik dengan kuantitas yang diterima, tingkat kualitas, dan waktu penyerahannya. Yang keempat, pembayaran dan pelaporan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan materi pada subpokok pembahasan yang kelima mengenai kecurangan dalam pengadaan. Pengadaan melibatkan pembeli dan penjual, di mana masing-masing pihak memiliki berbagai cara untuk melakukan korupsi pada setiap tahapan proses pengadaan. Nah, pihak pemasok berkepentingan dengan penjualan produknya dan mengharapkan keuntungan dari penjualan tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai perilaku menyimpang berikut ini yang mungkin dapat dilakukan oleh pihak dari pemasok. Adapun kecurangan dari pemasok, itu yang pertama, berkolusi dengan pihak dalam menentukan harga penawaran. Yang kedua, secara diskriminatif meningkatkan standar teknis sehingga pemasok lain itu sulit untuk memenuhinya. Kemudian yang ketiga, mencampuri secara tidak beretika pekerjaan evaluator, baik dalam proses tender maupun dalam serah terima barang atau jasa. Dan kemudian yang keempat,
itu memberikan sogokan. Itulah kecurangan dari pihak pemasok. Kemudian, berbagai godaan baik yang timbul dari perilaku buruknya maupun yang datang dari pemasok itu mendorong pihak pembeli terjebak pada perilaku menyimpang. Nah, di sini perilaku menyimpang dari pihak pembeli. Yang pertama yaitu menentukan spesifikasi yang menguntungkan pemasok tertentu. Kemudian yang kedua, meminta keuntungan pribadi dari pemasok. Yang ketiga, memalsukan kualitas atau standar sertifikasi. Kemudian yang keempat itu meningkatkan atau menurunkan nilai faktur. Nah, selanjutnya, sistem pengadaan yang dibuat perusahaan itu harus transparan dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan. Nah, adapun prinsip-prinsip pengadaan di sini, yang pertama itu nilai uang. Nah, di mana pengadaan harus mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi dengan harga rendah. Ini memaksimalkan nilai uang. Kemudian yang kedua, kejujuran dan keadilan. Nah, panitia pengadaan itu harus berlaku jujur dan adil kepada seluruh pemasok yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi dalam pengadaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada akuntabel dan transparan, di mana seluruh proses dalam tahapan-tahapan pengadaan itu harus dilengkapi dengan catatan dan dokumentasi yang memadai sebagai bahan pertanggungjawaban. Kemudian itu ada efisiensi, di mana proses pengadaan itu harus berjalan secara efisien dengan mengoptimalisasi penggunaan sumber daya dalam pengadaan. Kemudian yang terakhir itu kompetensi dan integritas, di mana petugas pengadaan itu harus memiliki kompetensi yang memadai dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya, materi yang keenam atau sub-pokok pembahasan yang keenam mengenai audit atas organisasi pengadaan. Nah, organisasi pengadaan menyangkut penempatan fungsi pengadaan yang strategis pada struktur organisasi perusahaan. Nah, untuk pengadaan barang atau jasa pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menetapkan beberapa tingkat jabatan yang harus bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, adapun tingkat jabatan tersebut, yang pertama yaitu pengguna anggaran yang selanjutnya disebut dengan PA. Nah, di sini merupakan pejabat pemegang kewenangan yang menggunakan anggaran kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Kemudian yang kedua, yaitu kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut dengan KPA, di mana di sini merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN dan APBD. Selanjutnya yaitu pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut dengan PPK. Nah, di sini merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Kemudian, yang keempat, yaitu unit layanan pengadaan yang selanjutnya disebut dengan ULP. Nah, di sini merupakan unit organisasi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang bersifat permanen. Di sini dia dapat berdiri sendiri. Kemudian yang kelima, yaitu pejabat pengadaan. Nah, ini merupakan personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung. Selanjutnya, yang keenam, ini merupakan panitia atau pejabat penerimaan hasil pekerjaan. Nah, di sini merupakan panitia atau pejabat yang ditetapkan oleh PA atau KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, pada audit atas organisasi pengadaan, ini merupakan aparat pengawas inter pemerintah atau pengawas inter pada institusi lain yang selanjutnya disebut dengan APIP. Di sini merupakan aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Nah, pada audit ini, auditor menilai ketepatan dalam hal yang pertama yaitu penempatan organisasi pengadaan dalam struktur organisasi perusahaan. Yang kedua,
Luas wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki fungsi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Yang ketiga, yaitu mengenai kompetensi personalia yang menangani dan bertanggung jawab terhadap pengadaan barang atau jasa. Kemudian yang keempat atau yang terakhir mengenai kecukupan prosedur pengadaan dalam memandu proses pengadaan dalam kerangka tata kelola pengadaan barang atau jasa yang baik. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan materi pada sub pokok pembahasan ke-7 tentang audit atas proses pengadaan. Proses pengadaan dimulai dari perencanaan pengadaan, survei harga dan pemasok, pilihan pemasok atau pelaksanaan tender, penandatanganan kontrak dengan pemasok, dan penanganan atas serah terima barang atau jasa sesuai dengan kontrak pengadaan. Pengadaan dapat dilakukan melalui penunjukan langsung tender, penunjukan langsung, tender terbatas, dan tender terbuka. Dalam audit atas proses pengadaan ini ada 4 tahapan. Yang pertama, audit atas perencanaan pengadaan. Audit atas perencanaan pengadaan ini mencangkup penentuan kebutuhan atas barang atau jasa dalam operasional perusahaan, baik tingkat kualitas, kuantitas, dan penentuan waktu kapan barang atau jasa tersebut harus tersedia. Beberapa hal yang harus dimiliki perusahaan dalam hal perencanaan pengadaan, yakni daftar kebutuhan barang atau jasa dan daftar pemasok terpilih. Dengan memiliki daftar kebutuhan barang atau jasa, perusahaan dapat menghindari kelebihan pembelian, kelebihan atau kekurangan stok, dana terikat pada barang atau jasa yang belum dibutuhkan, pembelian tidak sesuai dengan standar dan kualitas. Sedangkan dengan daftar pemasok terpilih, perusahaan itu dapat terhindar dari transaksi dengan pemasok yang salah atau memiliki catatan kinerja yang belum baik. Selanjutnya yang kedua, audit atas pelaksanaan pengadaan. Aktivitas yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan tingkat kompleksitas proses pengadaan, jenis barang atau jasa yang akan dibeli, dan besarnya anggaran yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Pengendalian yang ketat pada tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa panitia pengadaan tidak salah dalam menentukan pemasok terpilih dan harga atas barang atau jasa yang dibutuhkan. Pemilihan pemasok yang tepat tidak saja didasarkan pada perolehan dengan harga yang paling murah, tetapi juga penilaian atas kemampuan pemasok memenuhi spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan, tepat waktu, dan suku cadangnya secara berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu audit atas inspeksi dan penerimaan barang atau jasa. Auditor dapat menelusuri beberapa hal dalam tahap ini, diantaranya fisik barang atau jasa, dokumen pengadaan dan berita acara, dokumen pengadaan, dan berita acara serah terima barang atau jasa harus mampu mendeteksi terjadinya kecurangan atau penyimpangan. Penanganan atas penerimaan barang atau jasa harus berjalan dengan hati-hati. Petugas pada bagian inspeksi harus memiliki kemampuan teknis yang memadai tentang spesifikasi barang atau jasa yang dibeli dan menggunakan keahlian profesionalnya. Pedoman pengadaan barang yang ditetapkan perusahaan menjadi panduan utama bagi petugas inspeksi. Auditor dapat menelusuri beberapa hal dalam tahap ini, diantaranya itu fisik barang atau jasa, dokumen pengadaan, dan berita acara serah terima tadi. Selanjutnya yang terakhir itu ada audit atas pembayaran dan pelaporan. Pada audit atas pembayaran dan pelaporan ini, pada tahapan ini tuh mencangkup penyelesaian kewajiban perusahaan kepada pemasoknya dan bertanggung jawab komite pengadaan atas tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan. Setiap pembayaran yang dilakukan itu harus didasarkan atas faktur atau tagihan dari pemasok, dilengkapi dengan berita acara serah terima barang atau jasa. Kewajiban terakhir yang harus dipenuhi dari bagian pengadaan ini adalah memberikan laporan pengadaan yang isinya melaporkan terkait pelaksanaan pengadaan, kemampuan memperoleh barang atau jasa,
sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan besarnya dana yang terserap dalam pengadaan tersebut. Laporan pengadaan juga harus menyajikan masalah-masalah jika ada yang dihadapi saat pelaksanaan pengadaan dan inovasi apa yang seharusnya dilakukan untuk proses pengadaan tersebut. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.